kita sebagai sebuah bangsa itu kan memang mesti dinamis dengan perubahan itu. Di Inggris itu kan soal pemilu dia sudah matang sekali kan. Dia malah mengatakan lebih baik di kita. Itu merebak isu-isu bermain dengan politik uang. Politik uangnya tidak lagi dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk seperangkat alat make up. Bahayanya politik uang itu, dia pidananya itu Dojang paling rendah 6 bulan. Masih banyak kemarin-kemarin ini ya kita lihat itu kecurangan-kecurangan. Dia tidak lagi melihat visi misi, dia tidak lagi melihat ini mau dibawa kemana. Tapi sepanjang top up gamenya terpenuhi, token listrik dan seterusnya bisa terpenuhi, dia akan tetap berada di memilih itu. Tapi di sisi lain masyarakat kita ini sebagian kan tidak tahu bahwa apa resikonya politik uang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dengan podcastnya Kusia Bendi. Dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Saudara Muhammad Qaddafi Eskom. Beliau adalah kalau dulu dari sudut kota Payakumbuh ini, di Payakumbuh, kota Payakumbuh, beliau pernah menjadi sebagai penyelenggara pemilu. Yaitu Muhammad Qaddafi ini pernah menjadi penyelenggara pemilu. Sekarang naik tingkatan ke Provinsi Sumatera Barat menjadi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Selamat datang Om Qaddafi di podcastnya Kusia Bendi. Selamat datang, Mbak Ujang. Ya, terima kasih Om Qaddafi udah meluangkan waktunya dari Provinsi Sumatera Barat mampir ke kota Payakumbuh untuk mengikuti podcastnya Kusia Bendi ini dan menjadi narasumber pada hari ini. Pokoknya kalau udah Ujang undang kita sami'na wa ta'na. Aduh, luar biasa sekali. Jadi Om Qaddafi, beliau banyak jejak rekam beliau aktivis publik, dari koordinator divisi pencegahan, juga pernah pernah meminta para calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Barat untuk taat pada keputusan MK dan KPU RI terkait larangan kampanye saat pemungutan suara ya. Luar biasa. Juga sebagai meluncurkan program kampus pengawasan bersama Fisip Universitas Andalas. Ini anak muda yang sangat luar biasa ini, ya kan? Kita masih banyak belajar, Dojang. Oh ya. Dan juga di podcast Kusia Bendi kita menyediakan space-nya iklan bagi para pelaku UMKM, pengusaha, juga di birokrasi pemerintah. Space iklan kita ada. Jangan lupa hubungi tim kreatif dari Dimensia Kreatif ini. Bapak Saudara Qaddafi, ini kita akan bercerita tentang penyelenggaraan pemilu. Mulai dari lembaga independen menjaga demokrasi, KPU bertindak sebagai penyelenggara teknis, memproses pemilu dari awal hingga akhir, sedangkan Bawaslu bertindak sebagai pengawas yang mencegah dan menindak pelanggaran demi memastikan pemilu itu berlangsung jujur dan adil. Pak Qaddafi, saya mau bertanya ini. Iya, Dojang. Pak Qaddafi ini bertugas sebagai apa tadi, Bawaslu dan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu. Ya. Jadi masyarakat luas ada juga kadang-kadang belum mengerti semenjak kita menyelenggarakan pemilu langsung, tetapi ada juga masyarakat yang bertahu apa itu Bawaslu. Ini di daerah-daerah pelosok-pelosok. Kadang-kadang lucu juga ya kan. Apa yang membuat Bapak dulu memutuskan terjun ke dunia penyelenggaraan pemilu ini? Oh, kalau itu agak panjang ceritanya. Kenapa menjadi bagian dari negara? Iya, karena ini sarjana Eskom ini loh kan. Nah gitu. Jadi kan ceritanya dimulai dari sekolah sekolah menengah kejuruan sebenarnya. Sekolah menengah kejuruan. Kita dulu, kalau dulu menyebutnya STM kan. STM lagi ya. Di zaman saya itu SMK. SMK. Saya dulu SMK di Bukit Tinggi, kemudian berorganisasi
berproses sampai menjadi ketua OSIS terusnya dan sampai pada level di kampus juga demikian. Jadi sebenarnya kan kampus atau lembaga pendidikan ini tempat kita belajar saja, Daujang. Keluarnya tentu tergantung kita mau kemana. Ya, ya, Memang banyak juga orang mempertanyakan kenapa sarjana komputer kemudian ngurus pemilu. ya, Pemilu ini artinya kan ngurus politik secara ansih keseluruhan. iya betul. Semua partai politik kita urus. Apalagi politik ini kan mulai dari kita tidur sampai tidur lagi itu kan semua akibat kebijakan politik. Iya benar. Barulah hari ini mungkin terjawab, Daujang, kenapa perlu sebenarnya orang komputer menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ini. Kalau sebelumnya kan identik penyelenggara pemilu itu dengan ilmu politik, Ya, ilmu hukum. ya, Pasca 2014 ke sini, pemilu 2014. Bahkan diskusi ini sudah dimulai semenjak 2004 sebenarnya. Bahwa pemilu akan dimulai menggunakan e-voting. ya benar, benar. Kemudian kampanye di media sosial. Kalau dulu mungkin kita belum punya media sosial di 2009, di pemilu 2004, kemudian hari ini malah masif. Malah duganya ke depan itu, sepertinya kampanye tatap muka ini, Nggak ada lagi. seperti saya dengan Daujang ini mungkin ke depan sudah tidak ada sepertinya. Karena apalagi dengan teknologi IA hari ini, Ya. semua bisa dilakukan. Itu mungkin jawabannya, Daujang, kenapa perlu orang komputer ada di penyelenggara pemilu. Terjawabnya sekarang. Jawabnya gitu. sekarang. Jawab sekarang. Tapi yang dahulu-dahulu itu nggak seperti itu ya kan? Nah dulu bayangannya mungkin tidak Iya. seperti itu. Apalagi sistem pemilu hari ini, bukan hanya di pemilu sebenarnya. Hampir semua lini hari ini tidak ada yang tidak menggunakan teknologi. Perangkatnya bisa namanya komputer, handphone, apa saja perangkatnya. Dan hari ini menggunakan itu semua. Ya. Tapi saya juga memandangnya Om Kadafi di penyelenggaraan pemilu, baik itu di Bawaslu-nya atau di Iya. KPU-nya, itu kan birokrasi ya kan. Jadi tata kelola birokrasi ya kan. Sebenarnya itu kan terlahir dari orang-orang organisasi gitu. Jadi pengalaman dasar orang organisasi ini ada juga ya kan. Pasti, Pak Ujang. Ya kan, kalau ilmu pembekalan secara itunya kan ilmunya komputer, Iya. sarjana. Tapi yang penting itu adalah tata kelola berorganisasi, tata kelola birokrasi, manajerial, ya kan. Menjadi leadership itu kan nggak mesti harus dari sarjana, Iya, ya, iya. dari organisasi ya kan. Nah, mungkin ada juga basic dari waktu-waktu itu dari organisasi. Oh iya, saya dulu di sekolah STM itu jadi ketua OSIS. Pantas. Di kampus kemudian jadi presiden mahasiswa. Jadi memang pengalaman empirik ini yang membawa kita ke dunia ini, Daujang. Jadi pengalaman mungkin tidak bisa dikatakan panjang karena masih proses belajar. Dari sanalah semua proses itu dimulai. Kita bikin BEM Sumbang, saya juga bikin BEM Senusantara namanya dulu. Hampir seluruh Indonesia ini kemudian kita satukan dalam BEM Nusantara. Iya, iya. Nah hari inilah semua yang pernah mungkin kita pelajari itu, kemudian kita aplikasikan hari ini menjadi bagian dari penyelenggara negara. Iya. Apalagi penyelenggara pemilu ini kan ngurus semua partai politik, Daujang. Iya, iya. Benar. Jadi apa yang dikatakan tadi oleh Om Kadafi itu memang ke depannya saya juga melihat sistem dari pemilu kita itu pasti akan beranjak kepada teknologi. Oh iya. Semuanya digitalisasi. Karena hampir setiap pemilu ke pemilu itu kan selalu mengalami perbaikan. Ya, ya. Sekarang tugas dan fungsi dan wewenang. Bisa terangkan untuk bisa masyarakat mengetahui sebenarnya wewenang yang membedakan penyelenggara pemilu tadi KPU dengan Bawaslu itu, Kadafi. Jadi memang sebenarnya kan Bawaslu ini sudah ada semenjak 82. Ya. 1982 itu namanya dulu Panwaslak. Ya. Jadi anggotanya itu kejaksaan. Ya. Kemudian berubah menjadi Panwaslu pasca reformasi. Kemudian hari ini menjadi badan. Nah dengan menjadi badan itu kemudian permanen sampai ke tingkat kabupaten kota. Pekerjaan utamanya adalah menjawab kepercayaan publik
dengan cara melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu yang akan dilaksanakan. Kalau teman-teman kita di KPU, saya kan pernah juga jadi ketua Iya. KPU. Saya pernah jadi ketua KPU di Payakumbuh, pernah juga menjadi ketua Bawaslu di Payakumbuh. Perbedaannya itu kalau di sisi kami di Bawaslu itu pertama melakukan pengawasan. Hari ini kita konsennya kepada pencegahan lagi, Daujang. Jadi dulu ada divisi yang menguasai, kini namanya divisi pencegahan. Kita konsen melakukan pencegahan, dilakukan di awal agar tidak terjadi pelanggaran. Kewenangannya tentu mengawasi, menindak, dan seterusnya begitu kira-kira. Kalau KPU itu kan fokusnya hari ini di teknisnya. Penerimaan partai politik untuk ditetapkan menjadi partai politik. Jadi walaupun ada partai politik hari ini, tapi kalau belum ditetapkan oleh KPU, maka dia tidak jadi peserta pemilu. Sampai nanti pada proses dihitungnya suara. Jadi konversi suara menjadi kursi itu ada di KPU. Kemudian KPU juga nanti yang menetapkan seseorang dinyatakan, pasangan calon dinyatakan jadi presiden, wakil presiden, jadi legislatif, DPD, sampai nanti ke tingkatan kita di kabupaten kota. Nah kalau Bawaslu ini lebih kepada melakukan pencegahan, tapi manakala pencegahan tidak diindahkan, kemudian dia masuk pada penindakan. Ya. Penindakannya itu pidana pemilu, administrasi. Administrasi ini nanti bisa berefek pada menggagalkan seseorang peserta. Ini menjadi bagi peserta pemilih atau yang ikut pemilu? Kedua-duanya, Daujang. Bagi peserta pemilu itu diawasi. Bagi pemilih apalagi, karena kan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya biasanya menyebutnya itu dua hal itu publik pemilu. Jadi publik pemilu itu semuanya. Ada peserta, ada penyelenggara, lebih-lebih pemilih. Ya. Ada fenomena dari 5 tahun ke belakang. Iya. Kalau kita secara masyarakat melihat ini ya kan, sebagai pengawas ini, bagaimana Om Kadafi melihat transparansi KPU dalam melaksanakan tugas dia selama ini? Karena kecenderungan itu kita lihat ada beberapa setelah pileg dan pilkada, itu ada terlalu merebak isu-isu bermain dengan politik uang. Tapi kita lihat di satu sisi sistem kepemiluan, Iya. juga ada kelonggaran-kelonggaran di situ. Jadi kita melihat itu sejauh mana Om Kadafi melihat itu transparansi KPU dalam melaksanakan tugas itu. Setelah menjadi pengawas ini, sebelum Om Kadafi kan juga pernah di KPU ini, ya kan. Memang ada berbeda sedikit kalau kita lihat dari penyelenggaraan pemilu-pemilu yang awal, Iya, yang betul. itu. Tapi dekade yang belakangan ini ada pergeseran kayaknya, perbedaan. Dia banyak aspek sebenarnya, Daujang. Pertama berkaitan dengan keterbukaan. Keterbukaannya hebatnya penyelenggaraan pemilu hari ini itu publik bisa mengawasi dan terlibat penuh di dalamnya. Karena dari pemilu ke pemilu itu kan selalu mengalami perbaikan. Perbaikan yang paling mendasar itu kan orang selalu mengatakan kenapa setiap pemilu undang-undangnya berubah. Itu menandakan kita sebagai sebuah bangsa itu kan memang mesti dinamis dengan perubahan itu. Kita lihat pemilu 99 ada 48 partai politik. Masuk pemilu 2004 itu pertama dilakukan pemilihan presiden secara langsung. Kalau sebelumnya presiden dipilih oleh partai politik, kemudian hari ini presiden dipilih secara langsung. 2009, 2014, 2019. Jadi dari waktu ke waktu memang mengalami perbaikan. Perbaikan yang paling menarik itu dan mendasar itu memang landasannya adalah undang-undang. Jadi soal keterbukaan hari ini, Daujang, bahkan jauh lebih terbuka. Kalau dahulu itu kan tidak bisa dilihat. Dia mesti datang ke kantor KPU, mesti datang ke kantor Bawaslu untuk bisa menyaksikan apa yang sedang dilaksanakan dan yang sedang berlangsung. Kalau hari ini tidak, nah dengan sarana teknologi tadi, semuanya bisa diakses oleh siapa saja. Mulai dari soal dia terdaftar atau tidak menjadi pemilih. Begitu juga pemilih kita. Kalau tadi Daujang di awal cerita soal politik uang itu, keterbukaan politik uang hari ini
malah mengakibatkan orang takut untuk melakukan itu. Tapi di sisi lain masyarakat kita ini sebagian kan tidak tahu bahwa apa resikonya politik uang itu. Pengalaman kita di Bawaslu itu udah ujang akibat politik uang itu, khususnya di Sumatera Barat saya cerita. Jadi pidana pemilu itu kan ada politik uang, pelanggaran waktu kampanye dan seterusnya, banyak aspeknya. Dan penegakan hukum ini kan mesti kita lakukan. Kalau pengalaman kita di Bawaslu Sumatera Barat itu, kita pernah memproses bupati aktif itu. Dan kemudian dijatuhkan pidananya melalui pengadilan. Bahwa yang bersangkutan dikategorikan pidana. Kemudian beberapa aparatur sipil negara. Kadang-kadang kan aparatur sipil negara kita ini, saya mengistilahkannya progresifnya berlebihan kira-kira. Udah ujang. Ya. Dia agak progresif dia kan. Ya. Sehingga dia lupa bahwa dia diperhatikan oleh banyak pihak. Ya. Nah itu salah satu bukti kalau dia terbuka, jadi siapa saja bisa melaporkan. Mungkin aparatur ini merasa tidak akan ada yang bisa melihat apa yang dia lakukan ini bertentangan dengan undang-undang. Tapi faktanya kemudian kita proses. Di 2024 itu, pemilu 2024, banyak aparatur sipil negara ini yang kemudian mesti kita inapkan melalui pengadilan di LP kira-kira begitu. Udah ujang. Ya, jadi kalau Om Kadafi melihat, kalau kita belum masuk ya, bagaimana langkah ke depan itu kita menyelenggarakan pemilu dengan digitalisasi. Tetapi kerawanan dari masyarakat ini dibawa dari penyelenggara, dari yang ikut serta sebagai pelaksanaan pemilu, baik itu legislatif dan pilkada. Masyarakat itu cenderung melihat masih banyak kemarin-kemarin ini ya kita lihat itu kecurangan-kecurangan. Terindikasi misalnya politik uang tadi. Ada juga misalnya yang kita temukan dulu dari teman-teman itu yang pemerhati pemilu itu adalah daftar pemilih. Daftar pemilih itu kadang-kadang dari kelurahan yang berbeda, di daftar pemilu itu ada nama yang berbeda. Misalnya saya itu nama saya Herman Rita. Di TPS 1 kelurahan Labu Baru misalnya. Tapi dilihat di kelurahan lain ada nama saya itu Herman R. Tapi nicknya sama. Ini pernah kita temukan. Akurasi dalam pendataan juga kita lihat kekurangan. Dan secara pelanggaran itu kita temui contoh politik uang. Ya kan? Politik uang itu terjadi misalnya dari kita saksi. Saksi kita itu bisa dia yang ikut serta dalam pemilu bisa dia bikin saksi setiap TPS 20 orang. Dia kan diberi mandat semua. Diberi mandat semua dan dilaksanakan itu. Dan hal-hal yang seperti itu mungkinkah ke depannya akan terjadi kembali? Melihat dari regulasi undang-undang ini yang belum ada perubahan. Jadi ada dua sebenarnya, ada ujang. Pertama, dorongan ini mesti kuat di publiknya, di pemilihnya ini Daujang. Kalau soal yang tadi Daujang cerita 2 nama dan seterusnya itu, kalau sebelumnya di pemilu 2014 tidak ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi selesai pemilu 2014, kapan lagi pendataan ini dilakukan? Menjelang pemilu 2019. Jadi 2015, 16, 17, 18 ini tidak ada kegiatannya. Baru 2019 awal itu dilakukan. Nah sejak pemilu 2019 ada namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kan kita selesai 2019 Ujang. 2020 awal itu sudah mulai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sampai awal pemilu 2024 atau sampai ditetapkan daftar pemilih tetap. Nah ini kita kalau di Bawaslu ini dilakukan pengawasannya. Bahkan di Bawaslu itu dibikin semacam posko aduan. Siapa saja yang kemudian merasa belum didata, dia berhak menyampaikan ke Bawaslu, kemudian kita proses. Tapi persoalan yang muncul itu sering di publik kita. Di beberapa kabupaten kota kita temukan begini, dia tidak mau melakukan proses. Contoh, orang tuanya meninggal,
Kemudian itu kan mesti dihilangkan Iya, dari data data. pemilih. Kemudian syarat untuk menghilangkan itu apa? Mesti ada akte kematian. Nah, publik kita kadang-kadang mau urus akte kematian ini kan dia merasa tidak penting-penting betul. Kapan itu bisa diurus? Kalau sudah menyangkut soal waris, soal utang piutang, baru itu diurus. Tapi kalau enggak itu tidak dilakukan. Jadi efeknya begini, Daujang, kenapa Bawaslu konsen betul di situ? Kita bayangkan saja, Daujang, dalam 1 tahun itu, anggap 1.000 saja kategori orang yang dinyatakan tidak mesti masuk dalam daftar pemilih itu kemudian masuk. Berarti kalau 4 tahun setelah pemilu itu ada 4.000 kali 19 kabupaten kota. Kalau ukurannya 1.000 saja. Berarti 4.000 kali 19 kurang lebih sekitar 100 ribuan. Kalau surat suara itu nilainya Rp1.000 saja, Daujang, berarti Rp1.000 dikali sekitar 10 ribuan. Berarti sekitar hampir 100 jutaan. Ya. Kalau pemilu nasional maka dikali 514 kabupaten kota. Jadi konsennya hari ini melakukan pengawasan itu berkaitan pemutakhiran data pemilih ini itu agar pemilu tidak lagi berbiaya mahal, Dojang. Sebab orang sekalipun dia sudah meninggal, sudah tidak ada di TPS itu, tapi kalau namanya ada dalam daftar pemilih tetap, negara mesti cetakkan surat suaranya. Karena ini kan hak yang harus dipenuhi negara. Ya. Jadi saya kan baru kemarin tadi malam ini kembali dari Jakarta bicara itu. Soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan semester pertama itu, Daujang, sampai ke luar negeri. Kan pemilih di luar negeri tetap juga dihitung. Jadi hari ini makanya kita dorong betul masyarakat kita mau untuk melakukan itu. Dan sesuai dengan undang-undang. Tapi yang lebih parah itu begini, Daujang. Jadi di beberapa hasil pengawasan ini kita temukan begini. Orang ini hidup, Ya. kemudian dikatakan meninggal. Setelah kita dalami, rupanya istrinya sudah tidak berkenan dengan beliau, maka dibuat surat keterangan seolah-olah suami ini sudah tidak ada, agar dia bisa melangsungkan pernikahan lanjutan. Nah, jadi persoalannya dalam konteks ini tidak lagi di penyelenggara negara, artinya bukan lagi di pemerintah, bukan lagi di Capil, bukan lagi di Kementerian Dalam Negeri. Ya itu kan presentasinya kecil. Tapi kalau dijumlahkan se-Indonesia ada lebih besar, Dojang. Makanya hari ini kenapa konsen, jadi awal Januari 2025 kita fokus itu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu penetapannya dilakukan per 3 bulan, lebih ketat lagi, Dojang. Kalau sebelumnya per 6 bulan, sekarang sudah per 3 bulan. Nah di 2026 ini kita sudah masuk semester pertama, triwulan kedua. Nanti 3 bulan berikutnya ditetapkan lagi di kabupaten kota, sampai nanti di triwulan keempat itu Desember 2026. Jadi mungkin forum ini saya rasa baik juga kita sampaikan ke publik, agar ini mesti dilakukan pembaruan. Yang bahaya ini begini, Daujang. Ada orang yang sudah pensiun menjadi TNI, kepolisian, kemudian dia kan sebagian, saya rasa bukan hanya TNI dan kepolisian, kita juga kan cinta institusi itu kan kuat. Kadang-kadang kan belum mau kita merubah status pekerjaan kita di KTP. Sementara asbabun nuzul daftar pemilih itu memang pekerjaan itu. Pekerjaannya apa? TNI, berarti otomatis tidak bisa dia dimasukkan ke dalam, walaupun dia sudah pensiun. Yang lebih bahaya lagi itu orang sipil kemudian lulus menjadi TNI dan kepolisian, tapi belum juga mau merubah itu, mungkin pekerjaannya pelajar, mahasiswa atau wira swasta, dia tidak rubah itu. Kemudian dia masuk ke dalam daftar pemilih tetap. Maka bisa saja nanti efeknya dianggap keterlibatan TNI dan kepolisian di dalam proses pemilu kita. Padahal undang-undang mengatakan 2 profesi itu kan memang tidak bisa memilih sama sekali selama dia berstatus TNI dan kepolisian. Nah ini memang kita dorong juga agar sama-sama diketahui lebih awal. Makanya kami di Bawaslu, tadi kalau Daujang sebut kampus pengawasan, jadi kita bikin kampus pengawasan, kampung pengawasan, nagari pengawasan. Sampai pada titik ini sudah 84 kampung, nagari dan kelurahan yang sudah kita bikin. Agar terjadi ruang dialog di sana, Dojang. Nah, selama ini kan kita beranggapan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, publik ini kan mesti terkotak-kotak.
Jadi Ya. hari ini kita bikin, ini menjadi satu kesatuan dalam artian secara undang-undang ya, formalistiknya. Contoh misal, kebiasaan kita di Sumatera Barat ini kan duduk di lapau, Dojang. Kadai, kalau kita di Payakumbuh ini kafe lah kira-kira. Sehingga terjadi ruang dialog di sini. Kamu sudah diproses belum datanya, pemilihnya bagaimana? Atau melalui forum itu juga bisa saling proses awas mengawasi, ingat mengingatkan. Sehingga politik uang tadi kemudian kita berkeyakinan dari waktu ke waktu akan hilang. Apalagi yang tadi Daujang sampaikan soal semuanya bisa dijadikan saksi. Nah ini lebih awal kita sampaikan kepada publik kita. Bahayanya politik uang itu, dia pidananya itu Daujang paling rendah 6 bulan. Paling tinggi 36 bulan. Dan ini terjadi di Kabupaten Damasraya. Seperti yang Daujang sampaikan tadi. Dia sudah dinyatakan sebagai satu tempat saja dia bisa memilih, tapi karena cintanya kepada yang akan dipilih ini, dia datang ke TPS lain, dia pilih lagi. Ketahuan, sudah dicegah oleh keponakannya, karena ponakannya menjadi penyelenggara ini. Tapi dia kuat juga. Pengadilan memutuskan 36 bulan. Iya, tapi kita melihat di lapangan Om Kadafi ini antara penyelenggaraan nanti ke depannya secara manual dengan digitalisasi. Ya kan? Bagaimanapun problemanya di lapangan itu pasti akan ditemukan dengan berbagai macam celah yang dicari-cari orang gitu loh. Kayak penyelenggaraan pemilu itu di sistemnya udah bagus, penyelenggaraannya udah bagus, pengawasannya udah melekat, tapi di tengah-tengah masyarakat nih yang tergiur. Ya. Beda lagi ya kan? Beda lagi ya. Sepertinya pada tahap itu berlaku hukum ekonomi. Iya, benar. Ada demand, ada supply kan. Tapi yang satu lagi, kadang-kadang masyarakat itu melihat data manual itu yang ada di terpampang di dekat-dekat TPS, orang enggan melihat. Sebanyak yang saya tanya itu Om Kadafi, yang pertama itu kenapa yang dilampirkan di sana itu acak namanya, kan bisa diurutkan AA sejak BB aja. Di situ juga ditemukan seperti ada suatu tanda kutip keanehan bagi masyarakat kadang-kadang. Kan supaya gampang orang nama Andi itu udah gampang. Ini dicari orang itu jadi lama kita mencari namanya nggak berurutan. Ya, itu kan ada juga bahasa-bahasa di tengah masyarakat secara manualisasi gitu loh. Itu bagaimana ke depannya? Ada mungkin masukan nanti dari Panwaslu atau KPU. Ayo dong data itu lebih akurasi supaya masyarakat lebih cenderung ingin melihat. Karena saya tanyain tuh, lihat dong namanya. Udah kecil-kecil Pak. Namanya nggak berurutan, kalau kita ada M kita cari aja M udah ketemu katanya. Atau cari B aja udah ketemu. Budi misalnya. Ini kan acak semua sampai ke bawah katanya. Ini susah katanya. Jadi, ini ke masyarakat lagi nih. Jadi begini Daujang, hari ini kan hampir semuanya, siapa saja publik kita, tidak ada yang tidak menggunakan smartphone. Ya. Nah, kemudian alih fungsi teknologi berlaku. Jadi pemilu 2019 sebenarnya sudah dimulai, kemudian maraknya dilakukan di pemilu 2024 sama pilkada 2024. Jadi hari ini sebenarnya dia tidak perlu cek ke sana. Jadi teman-teman KPU itu kelebihannya hari ini bikin namanya daftar pemilih tetap online. Ya, kan tidak per TPS. Dia per TPS. Per TPS. Jadi misalnya kita masukkan nama saya nih, Kadafi. Dia mesti nick saya, kalau tidak nick yang lain, dia tidak muncul. Nah, itu pula kelebihannya hari ini. Begitu dimasukkan Kadafi, nomor nicknya langsung ketahuan dia di TPS mana. Sepanjang pendataan dilakukan dari awal. Kemudian yang bersangkutan sudah didata. Ada juga beberapa publik kita dia begini Daujang. Sebagian, contohnya kita di Payakumbuh lah. Kita di Payakumbuh ini kan kadang-kadang aktivitas berekonominya tuh di Pekanbaru. Dia pulang 2-3 hari. Ketika teman-teman itu melakukan pendataan, dia kan tidak ada. Ya kan? Tentu pendataan ini dilakukan memang mesti face to face dengan yang bersangkutan. Kemudian dilihat autentikasinya. KK-nya mungkin kalau kita yang punya agak teknis ya, KK-nya, KTP dan seterusnya. Makanya dorongan ini kita lakukan. Jadi Bawaslu lebih awal mendorong agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk tidak dilakukan di awal tahapan pemilu saja, tapi jauh sebelum itu. Nah kemarin kan 2024 ini kita pemilu, Ujang, selesai.
kemudian dinyatakan yang bersangkutan terpilih dan seterusnya. Januari 2025 sudah dimulai. Nah ini sudah masuk tahun kedua ini proses pendataan itu. Ada yang tumbuh. Contoh misal anak-anak kita yang kelas 12 hari ini kan diperkirakan di pemilu 2029 dia sudah bisa memilih karena 17 tahun. Dia belum mempunyai KTP. Maka semua informasi ini kita sampaikan ke pemerintah namanya Capil agar dilakukan penginputan data yang bersangkutan. Kan tidak. Kalau dulu kan mesti nunggu belangko KTP kosong, sekarang kan tidak lagi karena sudah ada identitas kependudukan digital itu kan. Sudah jauh agak lebih mudah sekarang. Jadi yang perlu kita malah memang merubah permintaan tadi. Kadang-kadang kan publik kita ini siapa yang menjadi calon bahasa agak kerasnya mesti Coba Om Qaddafi. Ini kan belum terselenggara ini, kan Pak Qaddafi berpengalaman secara manual. Kalau misalnya penyelenggaraan pemilu secara digitalisasi, apa kira-kira terobosan digitalisasi itu yang ada di pikiran Pak Qaddafi? Itu penyelenggaraan ini. Iya. Kalau konteksnya pemungutan suara, kan kalau kita mencontoh beberapa negara yang sudah melakukan itu, kan memang coba dong kita mulai dari awal kampanye digitalisasi sampai dengan digitalisasi lah semuanya. Karena podcast Kusia Bendi kita ini Om Qaddafi udah dilihat orang nasional. Orang-orang Jakarta pun udah nelfon saya gitu loh. Jadi kamana tahu ada masukan dan ide dan gagasan itu ya kan. Yang pusat mendengar juga jadi masukan. Tahapan pemilu itu kan dimulai dari proses menetapkan peserta pemilu. Ya. Nah, peserta pemilu itu sudah dimulai menggunakan sarana digitalisasi. Apa itu? Seluruh anggota partai politik mesti masuk ke dalam sistem. Kalau di teman-teman KPU namanya itu ada Silon, Sistem Informasi Partai Politik dan seterusnya. Sipol. Nah, yang menjadi perhatian kita sebenarnya, Daujang, yang perlu kita agak serius itu di tahapan kampanye, Daujang. Yang digitalisasi. Kemarin 2014 tidak dibenarkan kampanye di fasilitas pendidikan. Ya. Pemilu 2024 dibenarkan kampanye di fasilitas pendidikan. Dulu kan kalau masuk ke kampus itu rasanya kalau partai politik masuk ke kampus. Pokoknya lembaga-lembaga pendidikan lah, itu ya kan. Kan digeser ini lembaganya itu mulai dari level kampus itu boleh kampanye di sana. Tentu aturannya diberlakukan sama. Ini yang bahayanya hari ini itu adalah persoalan digitalisasi ini. Karena di tahapan kampanye itu, kalau pemilu 2024 kemarin kita mempunyai waktu 75 hari. Tapi kalau digitalisasi itu kan bisa berlangsung setiap waktu. Cuma ada bahaya manualistiknya, Daujang. Bahaya manualistiknya itu adalah tidak adanya feel antara orang yang akan dipilih dengan si pemilih. Kadang-kadang kan kampanye itu perlu dilihat juga cara bicaranya dan yang lain-lain. Nah, bahayanya kemudian tidak sejalannya manualistik dengan digitalisasi itu adalah itu tadi, ada feel yang hilang ketika proses pemilihan itu. Tapi manfaat menggunakan sarana digitalisasi di masa kampanye itu akan sangat banyak menguntungkan peserta pemilu. Kita mau bicara apa saja, bicara waktu, penggunaan alat peraga dan bahan kampanye, finansial, maka saya menduga dengan pola ini kita masifkan, terutama teman-teman peserta pemilu memainkan ini, pasti politik uang kan hilang, khusus di masa kampanye. Di masa kampanye? Ya kan yang paling berat itu kan masanya kampanye, mesti bertemu. Kan kenapa orang bisa kampanye? Karena dia sudah ditetapkan menjadi calon. Kalau sebelumnya kan pra saja ini. Pra ini kan belum tentu ini, tahu-tahu ketua partai memiliki ide lain, maka teman ini nggak jadi mencalon. Dia sudah terlanjur. Tapi ini mesti ada konsensus dengan para pelaku ekonomi kreatif di bidang alat dan peraga kampanye itu. Karena kan ada juga industri yang berjalan di sana. Nah ini kan perlu menjadi perhatian. Tapi dari semua teman-teman peserta pemilu yang memanfaatkan sarana teknologi digital ini
pada pemilu 2024 dia merasa sangat terbantu sekali. Sampai tidak digitalisasi itu sampai ke pemilih Mestinya perhitungan suara. iya. Mestinya Ke begitu depannya. ke depannya. Hmm. Dan kegiatan menuju pemilihan secara elektronik itu kan perencanaan sudah dimulai sejak 2014 malah. Kita uji coba terus ini Ujang. Kira-kira kalau dilakukan ini apa manfaat baiknya, kemudian seberapa minim manfaat negatifnya. Sudah diuji terus ini, berbagai tim sudah lakukan itu. Tapi tinggal lagi tentu keputusan kita untuk bisa menetapkan secara konsensus dalam undang-undang ini diberlakukan. Yang pasti tentu peralatannya akan berbeda. Kalau di ini pemikiran Iya. pemikiran saya nih, malah di sana lebih gampang. Artinya gampang itu kecurangan. Karena kalau misalnya kita punya handphone, ada tim kita ngumpulin di bawah jadikan satu grup ya kan, nah, bisa ya kan? Nah, ini kan satu grup dikumpulin data secara manual, tapi dia yang bekerja gitu juga. Kalau bagi saya itu kebocoran itu bukan kepada pelaksanaannya. Kalau misalnya pelaksanaannya, penyelenggaranya udah bagus ini, tapi sistem yang kurang bagi saya. Kita bisa lihat begini, Daujang. Kalau soal kebocoran itu, kita kan bisa belajar dengan sistem perbankan. Ya. Coba kita lihat sistem perbankan, bahwa ada kebocoran iya, tapi tentu secara persentase kecil. Tentu mesti ada update-nya terus, Daujang. Proses ini berjalan. Apalagi sistem ini, sepanjang pengelolaannya baik dan bagus, tentu bisa dilakukan. Contoh kami di Bawaslu itu, di masa kampanye dan di masa pemungutan suara sampai rekapitulasi secara nasional itu ada namanya sistem Siwaslu, sistem pengawasan pemilihan dan pemilu itu kan. Kita lakukan itu secara digitalisasi, melihat kemarin teman-teman KPU juga sudah mulai rekapitulasi, tidak lagi sudah dibantu menggunakan teknologi namanya Sirekap, sehingga prosesnya bisa cepat. Jadi paling tidak begitu itu dilakukan sebelum ditetapkan secara resmi, informasi ini sudah bergulir di publik. Nah, kalau untuk sistem mengetahui jumlah angka itu malah sudah dimulai 2014. Hari ini selesai pemungutan suara, langsung diupload dulu namanya situng, semua orang sudah bisa lihat di mana saja. Kalau dia ingin menghitung jumlah suaranya memang mesti dilakukan secara manual satu-satu. Karena belum ditetapkan. Tapi begitu sudah ditetapkan maka jumlahnya sudah ada. Cuma mungkin setiap proses itu pasti ada minusnya. Maka yang perlu kita soal digital ini, apalagi berkaitan dengan penghitungan, saya rasa kita sudah ada contoh. Sistem perbankan kita kan, saya rasa kalau sistem perbankan itu berapa banyak orang yang coba tembus kan. Ada juga yang tembus, tapi persentasenya kan dari 1000 itu paling 0, berapa gitu. Ya, itu servernya yang sulit ditembus. Gitu. Tapi kalau pemilu secara digitalisasi malah bagi saya itu lebih gampang. Kenapa saya katakan lebih gampang? Saya punya tim di bawah, kumpulkan orang, ya kan? Beberapa orang jadikan grup. Nanti kalau coblos, lu anak gue suruh foto. Nah, foto nih gue coblos ini, jelas kan? Iya kan? Atau tekan ini, gitu loh. Dalam sistem pemilu digitalisasi. Lebih bisa dia lihat, bisa dia foto di rumah. Karena pemilihnya di rumah aja gitu kan. Yang cuma menguntungkan itu adalah segi cost-nya. Itu sangat luar biasa, akan lebih irit, akan lebih efisien. Itu mungkin. Tapi dalam segi kebocoran dalam sistem pemilu lebih besar. Kenapa saya bilang tadi itu Om Kadafi karena sistem? Karena bagi turut pandangan saya sebagai masyarakat itu, harusnya pemilu itu kembalikan kepada sistem yang lama. Yaitu tertutup, bukan terbuka. Karena kalau sistem pemilu yang sekarang itu adalah cuma mengejar elektoral, ya inilah akibatnya. Siapapun bisa masuk di partai politik, ya kan? Ya terjadilah transaksional. Tapi kalau tertutup, orang cuma menjual logo. Dan masyarakat pun akan lebih gampang melihat sosok. Karena yang berada di situ adalah orang-orang organisasi semua. Yang mengerti tentang sistem kebirokrasian yang dia belajar dari partai dia masing-masing. Betul. Nah, itu yang saya lihat. Jadi memang
semuanya kan tentu ada sisi baik. Ya, ada sisi baik. Dan itu pernah kita coba 32 tahun, Daujang. Kan kita coba 32 tahun. Dengan sistem yang seperti Daujang sampaikan tadi. Kita coba 32 tahun. Tapi ada sisi yang kemudian mesti diperbaiki. Nah, hebatnya di kita itu, Daujang, pasca reformasi, pemilu 99 sampai hari ini 2024 menuju 2029 ini, kan setiap waktu mengalami perbaikan kita. Ya. Selalu mengalami, begitu kita coba. Jadi begini, saya ini di banyak kesempatan juga sering saya sampaikan. Saya menghadiri pertemuan penyelenggara pemilu sedunia. Yang selama ini menjadi patron kita ini berdemokrasi. Ada di dalamnya Eropa, Amerika, Perancis, bahkan Inggris itu kan soal pemilu dia sudah matang sekali kan. Dia malah mengatakan lebih baik di kita. Saya tanya juga, kenapa bisa dikatakan di kita yang baik? Jadi di Indonesia ini, Daujang, jam 7 kita pemungutan suara. Jam 1 ditutup. Proses penghitungan tergantung operator yang menghitung. Maghrib dia sudah tahu. Di Amerika malah beda, Daujang. Ini pulau ini saja dulu, minggu depan baru pulau itu. Dan di beberapa negara lain. Jadi malah dia ingin banyak. Iya. Kita pun kaget itu juga kan kenapa. sistem penyelenggaraan kepemiluan pada saat hari pencoblosan. Nah, ini kan satu sisi yang mesti menjadi perhatian kita. Kemudian sisi lain apa yang mesti kita lakukan? Nah, dengan penyelenggara pemilu ini ada 3 hari ini di dalam sistem konstitusi kita, ada KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini malah memberikan trustnya semakin tinggi, Daujang. Kalau dulu kan kalau KPU dan Bawaslu ada kelalaian, kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pidana umum kan tidak bisa diproses. Paling pidana umumnya korupsi anggaran dan seterusnya. Kalau hari ini tidak, bermasalah saja etiknya. Makanya hari ini kan banyak itu yang akhirnya diberhentikan malah secara tetap. Saya pernah jadi tim pemeriksa daerah di KPP itu. Jadi memang betul-betul pengelolaannya di sana. Tinggal lagi tentu, ini kan undang-undang ini kan konsensus, Daujang. Ini kan bukan Al-Quran ya, yang mesti terus harus kita perbaiki. Iya benar. Harus terus kita perbaiki. Jadi di dalamnya bicara sistem, di dalamnya bicara penyelenggaraan. Kapan perlu memang bicara yang sangat detail di dalam undang-undang itu. Sehingga detail itu tidak perlu dirumuskan melalui surat edaran, tidak perlu melalui peraturan teknis yang lain. Sehingga kekuatan hukumnya itu semakin tetap. Makanya proses pemilu di kita, ini kan yang bicara ini para ahli pemilu ini kan. Nggak, harusnya Kadafi dong keluarkan ilmu dan gagasan tadi itu. Iya. Kita mengarah ke digitalisasi ini. Nah, makanya saya mulainya dari sana. Artinya begitu hari ini proses itu sudah kita mulai, maka saya berkeyakinan juga secara personal, tadi saya ungkap, proses penyelenggaraan pemilu secara digitalisasi itu kemudian akan memudahkan semuanya. Penyelenggaraannya, kemudian budayanya, kemudian juga secara penganggaran dia akan lebih mudah. Tapi dia tetap membutuhkan biaya agak tinggi di awal. Nah, biaya tinggi di awal itu di mana? Perangkat yang dibutuhkan. TPS kita itu kan banyak. Dia tetap mesti di TPS, Daujang. Memang tidak bisa dari rumah. Tapi Om Kadafi, melihat dari sisi sudut masyarakat, kita tahu kan keterbatasan sumber daya masyarakat Indonesia, ya kan? Mempergunakan teknologi. Nah, bagaimana pandangan itu melihat kalau penyelenggaraan itu digitalisasi? Jadi dengan banyaknya hadir ahli sistem informasi hari ini, sangat user friendly sebenarnya itu dibuat. Kita ambil contoh saja. Saya punya anak sangat kecil, yang mungkin membaca dia belum fasih betul. Tapi menggunakan antara apa SD kelas 1 kelas 2 lah, ya kan. Tapi menggunakan sarana yang ada di handphone yang tidak menggunakan bahasa Indonesia itu dia sudah tahu. Apalagi kalau misalnya anggap proses pemilihan saja yang menjadi, kita ambil saja contoh kecilnya proses pemilihan secara digital. Pemungutan suaranya ini ya. Dia akan sulit ditembus karena menggunakan sistem autentifikasi. Sama juga kita menggunakan handphone kan, mau buka itu bisa menggunakan jari kita, mata kita atau kode angka yang disediakan. Kalau di sistem Sidalih itu namanya, teman-teman KPU itu bikin
UTP-nya itu. Ya, yang masuk ke dulu, sistem lah ya masuk ke kan. sistem. Jadi memang tidak akan mudah untuk bisa ditembus. Kemudian tentu difasilitasi dengan perangkat yang lain secara teknis nanti bisa kita diskusikan. Nah, saya berkeyakinan jika ini kita lakukan, maka kemudahan-kemudahan itu bisa kita sempurnakan. Tentu dari waktu ke waktu harus mengalami perbaikan. Memang tidak bisa ini begitu tek langsung. Kadang-kadang kan sebagian publik kita di dalam masa kampanye itu tidak mau juga dia lama-lama di TV melihat dialog itu kan. Ya, Dia lebih ketika bertemu dia langsung ada solutif. Apa persoalan kita? Pupuk Pak. Oke, besok kita atasi pupuknya. Karena kita serba instan ini nih. Walaupun kadang-kadang ada Ujang yang hadir ini calon, anggaplah nanti dia terpilih, belum tentu juga dia membidangi pupuk itu misalnya kan. Mungkin ditaruh di bidang lain kan. Kecuali memang dia berlaku sebagai eksekutif. Nah, kan persoalan ini juga kita mulai dari teman-teman partai politik. Bahwa memang teman partai politik itu dari awal ada Ujang. Dia sudah ditentukan ini, kalau saya dinyatakan terpilih, maka nanti partai saya menempatkan saya di Komisi 5 ini, membidangi pertanian begini begitu kan. Itu mungkin akan semakin membantu. Oke. Jadi Om Kadafi ada tim kreatif kita. Saya kemarin bicara dia. Coba cari apa sih keunggulan, apa kelemahan, ya kan? Kita lihat di sini kalau misalnya kita menggunakan digitalisasi, ada 4 poin. Nah, 4 poin ini bagi pelaku-pelaku ini akan bertindak dan berbuat ini ya kan. Transaksional cepat dan tanpa batas. Pelaku dapat mengirimkan dana secara instan ke ribuan pemilih lintas wilayah tanpa harus bertatap muka. Yang pertama. Kedua itu modus beragam. Modus tidak lagi berbentuk uang tunai, amplop. Kini bertransformasi menjadi transfer dompet digital, ya kan. Pulsa, token, listrik, ya kan, hingga voucher belanja, hingga dana melalui handphone, ya kan? Penyimpanan dana. Yang ketiga itu sulit dilacak, transaksi digital seringkali terputus atau disamarkan. Pelaku juga memanfaatkan akun anonim sehingga menyulitkan pelacak aliran dana. Yang keempat adalah biaya distribusi lebih murah. Bagi yang ikut kan tentu lebih murah dia kan. Pelaku tidak perlu membentuk rantai komando atau relawan logistik fisik yang masif, cukup dengan membagikan saldo secara otomatis. Dari 4 poin itu. Dari 4 poin itu, Daujang, saya ingin memulainya dari sumber daya orang yang mencalon, Daujang. Nah, selama ini kan kita sering melihat orang yang mencalon ini dari sisi praktisnya saja. Mungkin Daujang cerita ini bertebaran di publik. Rasanya seperti Daujang katakan tadi, belum pernah dikader. Iya. Tahu-tahu dia kemudian calon itu. Ini kita ceritanya di luar takdir ini Daujang. Iya. Memang di Laumu Mahfuz itu sebenarnya sudah tertulis namanya. Iya, betul. Cuma fakta dunianya kita tidak lihat selama ini. Iya, betul. Dia tidak pernah berorganisasi mungkin, bicaranya belum fasih-fasih betul. Track record itu belum kelihatan dia ya kan. Tapi takdirnya dia jadi anggota DPR. Dia jadi kepala daerah. Dia jadi macam-macam lah. Ini kan cerita yang mengemuka di publik. Takdirnya jadi presiden ya kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Maka dimulai dari institusi peserta pemilu. Saya menarik, Daujang. Saya hampir 6 bulan ini cerita itu. Saya punya anak SMA, Daujang. Begitu kita kasih belanja dalam bentuk tunai, dia tidak mau. Ya, sekarang anak-anak melalui. Jangan kirim saja katanya. Karena di sekolah juga belanjanya begitu. Iya. Saya berpikirnya begini, Daujang. Platform itu kan banyak sekali. Kalau platform aplikasi pendanaan itu, kita tidak khawatir betul, Daujang. Tidak khawatirnya begini, dia dalam bentuk bisa dimanfaatkan dan pengaruhnya tidak akan menstimulus pikiran orang yang menerima. Yang paling bahaya itu hari ini game online itu. Saya ini sebagai calon, saya ke kelas 11, kelas 12, kan 2029 pemilihan. Saya ke sana, saya bikin komunitas. Kampanye itu kan 75 hari, Daujang. Top up game itu, Daujang, bisa dimulai di angka 3.000, coba bayangkan. Seperti yang Daujang bilang komunitas tadi, coba bantu Bapak ya, kamu bikin komunitas agak 30 orang, kita enggak banyak-banyak. 30 orang satu lokal, 30 orang 30. Kalau selama 75 hari itu, saya kirim 3.000,
kali 30 baru 90.000 Dojang. Ini sudah 30 orang ini. Oh, udah terjadi ini yang sistem seperti itu di sini loh. Nah, Karena pemilu yang kemarin itu orang beli chip itu aja bisa. Nah, maksud saya begini Dojang. Ya. Saya hari ini banyak cerita dengan banyak pemerhati dan pemangku kepentingan soal ini. Besok insya Allah jam 9 pagi kita MOU dengan salah satu universitas teknologi berkaitan itu. Saya ingin cerita bahayanya. Sampai hari ini undang-undang kita belum jangkau itu Dojang. Ya. Bahwa itu dikategorikan hal yang sangat extraordinary. Bahayanya bagi publik kita, anak-anak kita Dojang. Dia tidak perlu lagi cari Qaddafi ini kira-kira kalau kita pilih bahayanya apa, dia kan tidak cari lagi itu. Si A ini kita pilih bahayanya apa ini, dia tidak ngerti segala macam kan. Tapi karena kuota game ini masih berjalan, kalau di 2024 kemarin yang bahaya itu bukan itu Dojang. Pemilih perempuan kita kan banyak Dojang, secara jumlah. Jadi dulu di 2024 itu politik uangnya tidak lagi dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk seperangkat alat make up. Jadi dikasih alat make up itu kan seperangkat itu bisa dipakai selama sebulan. Jadi kalau masa kampanye itu 75 hari, dia kasih 2 paket, maka setiap make up itu dikenakan, maka dia akan ingat siapa memberi ini, Qaddafi katanya. Nah, yang hari ini, makanya saya ingin dorong semua pihak, karena rancangan undang-undang pemilu 2029 sedang dirumuskan, agar ini bisa dijangkau. Sebab begini Dojang, beberapa sarana platform yang bisa mengirim, menerima uang itu, berbedanya dengan bank ini kan di bank kan kita pakai KTP baru bisa bikin. Sehingga otoritas jasa keuangan bisa melacak dengan cepat. Kalau ini kan tidak perlu demikian. Makanya apa yang menjadi kekhawatiran Daujang tadi, kita ingin dorong agar ini dimasukkan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa ini salah satu kategori yang bisa dikenakan politik uang, dan kapan perlu secara sanksi kemudian diberatkan. Sebab kalau ini yang sarana game online itu yang digunakan Dojang, kalau memang tadi Dojang katakan di 2024 itu ada terjadi, kan kita bisa bayangkan bahayanya. Bahayanya apa? Tidak akan lagi ada orang teriak bahwa perlu beasiswa itu. Tidak ada lagi akan teriak, di sana sepertinya irigasinya tidak jalan, pupuknya masih mahal, gasnya nggak ketemu atau seterusnya. Karena dia sudah distimulus dengan permainan itu dari hari ke hari. Ini bahaya. Ini menjadi concern kami hari ini di Bawaslu Dojang. Saya dengan teman-teman, terkhususnya teman-teman yang ahli IT itu, agar mencari rumusan, kemudian rumusan itu dijadikan yang akan masuk dalam undang-undang pemilu. Itu akan lebih dahsyat saya rasa dari kalau mungkin hari ini kita mengenal narkoba agak dahsyat. Jadi ada kemungkinan besar pembahasan untuk regulasi yang akan datang dalam pemilu ini udah masuk kita ke tahapan digitalisasi. Sekarang masih proses. Tapi ada perencanaan pemerintah untuk ke situ. Dia kan yang merumuskan pemerintah dan legislatif. Ya. Karena kemarin ditetapkan oleh MK pemilu ini dibagi, pemilu nasional dan skala lokal, dan undang-undangnya mesti berubah. Nah khusus untuk peningkatan pidana pemilunya itu, apakah bentuknya politik uang, sembako dan seterusnya, itu mesti salah satu poin yang dimasukkan. Nah selama ini kan nyandarnya ke undang-undang ITE saja Dojang. Nah, sementara undang-undang ITE ini, kan kalau undang-undang pemilu itu kan dia berlaku umum dan spesial ketika pemilu itu berlangsung saja. Ketika pilkada itu berlangsung saja. Tapi ketika dia masuk kan tidak bisa juga dijangkau dengan kategori pidana umum. Apalagi misalnya kampanye negatif, kampanye hitam sekalipun menggunakan sarana teknologi. Dan ini mesti kita jangkau dengan undang-undang. Kalau kemudian saya sih sebenarnya secara personal dan kelembagaan malah berharap ini memang masuk di dalam undang-undang kita. Karena saya bergerak di dunia digitalisasi sekarang Om Qaddafi, saya juga mendorong itu gitu. Karena apa? Space iklan saya laku dong untuk promo orang dari sekarang calon-calon legislatif atau calon pilkada, space bisnis kita digitalisasi makin dipergunakan.
Sebenarnya ada juga yang kemudian bisa berkembang di sana, berkembang. berkembang. Dunia kreatif lah. Dunia Dunia kreatif. kreatif itu Dia dan berkembang. mesti harus terus dikembangkan, Daujang. Kita setuju soal itu. Tapi manakala kemudian yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi calon, maka teman-teman pelaku industri kreatif mesti juga samya wa ta'na dengan itu. Iya benar. Jangan ini kan tidak kampanyenya tidak di lokasi ya. Karena kampanye itu bisa ditindak itu kalau lokasinya, jadwalnya. Iya, sebenarnya agar ini juga menjadi iya, perhatian. sebenarnya ini menjadikan yang paling utama itu promosi dan edukasi ke masyarakat. Sebenarnya kalau untuk lebih kebaikan, kalau sangat melekat itu edukasi kepada masyarakat paling menerima itu. Paling menerima. Tetapi realita politik nanti yang kita ambil juga dari data-data yang ada, Om Kadafi, dinamika itu terus berkembang. Iya. Yang pertama itu adalah peralihan modus. Ya, politisi beralih mempergunakan dompet digital, e-wallet atau transfer data rekening yang seperti kita bicarakan tersebut di atas tadi, dan akibat langsung pada konstituen. Kualitas pembuktian hukum. Nah, ini kualitas pembuktian hukum bagi Panwaslu nih. Karena dari yang kita dapat itu dia mengakui bahwa transaksi digital mempersulit penegakan hukum. Karena membedakan antara dana kampanye resmi, bantuan sosial, dan suap politik menjadi lebih kabur dan memerlukan pelancaran pusat pelaporan atau analisa transaksi keuangan yang lebih didominankan. Ini banyak lagi jenjangnya kan untuk transaksi itu. Setelah itu loyalitas pemilih yang biasa kita bertatap muka ya kan. Apa tadi cerita kita? No money, no TPS. Ya kan ini banyak terjadi ya kan. Studi perilaku pemilih menunjukkan bahwa menerima tadi, yang tidak menerima tadi itu tentu cenderungnya pragmatis, ya kan. Pemilih bisa menerima uang digital dari beberapa kandidat sekaligus sehingga dia melakukan memilih. Tapi ini kan agak repot juga. Apa yang tadi sistem tadi itu kan mempersempit. Akhirnya rendah pemilih ke TPS. Keterbatasan efek elektoral. Praktik ini tidak menjamin kemenangan jika tidak diimbangi dengan popularitas, rekam jejak yang baik, dan program kerja yang menyentuh masyarakat luas. Bagaimana Om Kadafi memandang ini? Jadi semuanya itu bisa saja benar, Daujang. Tapi kita kan mesti lihat beberapa hal. Karena gunanya negara itu hadir kan membatasi bahkan menghilangkan perilaku-perilaku negatif itu. Hilang betul lah harapan kita begitu. Tadi kita mulai dari cerita politik uang. Nah, kenapa kemarin itu tidak bisa dijangkau? Karena dia tidak masuk di dalam undang-undang. Jadi politik uang itu dalam undang-undang kita mengatakan saya kasih Daujang, uangnya ada. Kemudian ada kartu nama atau narasi yang mengatakan kalau Daujang ini adalah calon. Sama juga dengan memperbanyak saksi tadi. Kita kan sudah mulai masuk ini melakukan penindakannya. Tapi masyarakat kita, begitu kita, kan dalam hukum itu kan ada azas praduga tidak bersalah. Kan mesti ada keterangan, saksi dan seterusnya. Kita lakukan itu. Nah, kalau menggunakan sarana teknologi dan kemudian ini dimasukkan dalam undang-undang, malah jauh lebih mudah sebenarnya. Kenapa saya katakan jauh lebih mudah? Kan sudah kita buktikan. PPATK hari ini bisa saja melacak ini alirannya kemana saja ini. Dan bahkan nilai transaksi itu di waktu tertentu, kenapa dia bisa banyak? Contoh misal, saya sebelumnya tidak ada terfikir menjadi calon. Tidak pernah saya kasih Daujang. Saya tidak pernah kirim juga ke Iwan, ke Sukma, ke Aisyah dan yang lain-lain. Tapi begitu saya ditetapkan menjadi calon, kenapa lancar saja ini? Dalam sehari itu transaksi saya bisa sampai ratusan juta misalnya kan. Dan itu tidak dalam bentuk belanja. Malah lebih mudah kita ngeceknya Daujang. Maka semua calon itu kita beri satu akun. Satu akun saja, dia masukkan rekening resminya, ya kan? Kalau rekening resmi ini kan mesti dari bank ini. Menggunakan KTP elektronik, alamatnya jelas dan seterusnya. Dan itu akan lebih memudahkan. Kemudian pelaku industri kreatif kita akan jauh lebih mudah. Akan jauh lebih banyak penikmatnya. Sebab begini Daujang, kalau dia dilakukan secara manual, dia mesti dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat.
hari ini saya rasa siapa yang tidak menggunakan handphone cerita kita tadi kan, dia bisa saksikan. Contoh kemarin saya sarapan di hari Minggu pagi itu saya sarapan dengan teman. Rupanya kata penjual sarapan itu, Bapak ini sering kita lihat di TikTok katanya. Saya tanya, oh iya rupanya teman-teman ini sering mengupload kegiatan dia. Nah tinggal lagi tentu narasi-narasi positifnya dimunculkan. Kalau kemudian di awal tahapan atau verifikasi partai politik itu dilakukan, semua partai melakukan, calon peserta pemilu melakukan masif ini, bahwa ada hal yang perlu kita hindari, saya yakin ini akan berhasil. Tinggal satu hal saja Ujang. Teman-teman peserta pemilu melakukan kaderisasi tadi. Tapi kalau hubungan dengan si pemilih, mungkin ada tambahannya ya. Kan kita juga punya pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau dulu mungkin masih pakai sistem SMS, dia tetap kirim, dia tetap juga telepon. Jangan lupa ya, ini begana begitu. Kalau hari ini kan lebih mudah pakai visual. Tapi tetap mesti ada batasan. Kapan itu dibolehkan, kemudian kapan ini diberhentikan. Dan ini mesti kita sepakati. Sepakatnya itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Karena dari pemilu ke pemilu sebelumnya Ujang, penindakan pelanggaran itu berjalan dan efek jerahnya sudah semakin terasa. Jadi kalau saya mendengar cerita dengan alur kalau kita digitalisasi itu, kalau saya melihat akan lebih bagus ya, akan lebih bagus itu sistem udah tertutup, kita menyelenggarakan secara digitalisasi, udah itu. Wah itu luar biasa bagi saya ini pemikiran saya ini. Bisa jadi ya kan? itu. Menurut pandangan saya nih Om Qaddafi. Om Qaddafi pernah di KPU, pernah di Bawaslu. Iya. Kalau sekarang secara digitalisasi dilakukan bangsa Indonesia, walaupun kita dari sudut negeri lah, ya kan. Pandangan ke depannya itu dalam melaksanakan di KPU penyelenggara, dalam pengawasan Bawaslu ini, kedua sisi ini karena Om Qaddafi punya ilmu, apa kira-kira langkah kerja atau terobosan dari pusat ini yang punya ide Om Qaddafi dan gagasan itu. Kalau di KPU ini. Kalau di Panwaslu ini. Kalau sistem pemilu kita secara digitalisasi. Kalau semua dimulai dengan sistem digitalisasi, maka ada sistem yang bisa menjembatani keduanya. Sistem teknis, kemudian sistem pengawasan. Contoh misal, tahapan dimulai soal data pemilih. Maka pengawasannya mesti tetap juga masuk ke dalam sistem itu. Nah hari ini kan ada sistem parsialitas. Teman-teman di Dirjen Kependudukan Capil, kita tidak bisa masuk ke sana karena ini dikunci dengan undang-undang data pribadi kan. Kemudian sistem turunannya juga demikian. Kan tidak mungkin sistem itu kita awasi dengan sistem dengan manual. Maka mesti kita masuk di sana. Apakah betul perangkat-perangkat elemen data yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum? Nah kalau itu dilakukan, saya rasa dia akan sangat mudah. Nah kemudian beberapa hal tadi yang menyangkut soal proses pelanggaran yang melibatkan publik, Dojang. Kalau verifikasi partai politik itu yang terlibat kan penyelenggara dengan peserta saja. Saya berkeyakinan peserta tidak akan mau melanggar karena hampir semua peserta pemilu mempunyai bagian hukum. Ya. Pasti dia taat itu. Persoalan yang agak besar muncul itu kan ketika melibatkan penyelenggara, pemilih artinya publik, kemudian peserta. Peserta dengan pemilih, karena teori demand supply tadi berlaku, tidak bisa kita hindari memang praktek-praktek praktis itu terjadi. Dia tidak lagi melihat visi misi, dia tidak lagi melihat ini mau dibawa kemana, tapi sepanjang top up gamenya terpenuhi, tadi kalau udah Ujang sebut sampai token listrik dan seterusnya bisa terpenuhi, dia akan tetap berada di memilih itu. Makanya sistemnya ini mesti bersamaan. Makanya kalau sistem single number di KTP itu berlangsung dan terjadi, kita bisa masuk di sana itu, Ujang, secara bersamaan, simultan. Antara KPU dengan KPU dan Bawaslu. Bawaslu. Kan ini esensinya sebenarnya kan menjawab trust publik kan. Ya, ya. Agar publik percaya proses yang dilakukan ini benar-benar. Kemudian publik bisa juga hadir sebagai viewer.
melihat sudah sampai mana ini proses-proses ini terjadi. Oke. Secara digitalisasi tadi, misalnya kita laksanakan, bagaimana di daerah-daerah tertinggal kalau misalnya konektivitas itu belum ada? Apa itu kira-kira pandang dari KPU, ya kan? Dari Panwaslu untuk penyelenggaraan ini. Ini KPU nasional ini Panwaslu. Kita bercerita ini nasional ya. Bagaimana nasional itu menjewatakan nanti itu. Ini kan bisa menurut pengalaman Om Kadafi hadir di kota dan kabupaten di provinsi sebagai Panwaslu, ya kan. Itu kan sebenarnya sangat mudah mengatasinya, Ujang. Itu kan masalah perangkat saja. Tentu perangkatnya yang kita siapkan. Kita ambil contoh, Ujang. Papua itu. Papua itu kan kemana-mana orang naik pesawat kecil aja. Pedagang sayur naik pesawat. Akhirnya kan tinggi juga ya, akhirnya biaya penyelenggaraan nanti kalau penyediaan alat. Karena alat-alat digitalisasi ini mahal Om Kadafi. Ya tapi kita sudah sepakat ini kita masuk ke tahap itu. Kan digitalisasi ini kan persoalan perangkat saja. Kalau saya bercerita dengan Daujang manual saja tidak menggunakan sarana ini maka namanya tidak podcast. Tapi karena kita menggunakan perangkat, kita rekam, kita tayang, kemudian kita share menjadi pengetahuan publik. Kalau enggak kan saya mesti dengar Daujang bercerita, kita berdua saja yang tahu ini cerita ini kan. Ini kan masalah perangkat yang mesti kita sediakan. Nah pengadaan perangkat itu kan cuma satu kali Daujang. Dia tidak akan berlangsung berulang kali. Tentu mesti ada seperti tadi Daujang sampaikan. Kenapa tidak dilakukan secara tertutup? Saya tadi sudah sampaikan, Republik ini sudah punya pengalaman 32 tahun. Kemudian apa minus dan plusnya? Plusnya mungkin ada, tapi faktanya mungkin ketika sepakat semua melakukan perubahan karena ada minusnya yang lebih banyak. Nah belajar dari itu semua, dari pemilu ke pemilu, kemudian kita melakukan perbaikan. Banyak rekaman sejarah mengatakan pemilu paling baik itu pemilu 1955 katanya. Karena salah satu parameternya itu kan begini Daujang. Ketika masa kampanye pemilu 55 itu, si peserta, orang yang mencalon tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Karena kalau dia kampanye, maka peserta kampanye itu yang membawa makanan, tikar, didengar para tokoh ini berbicara, berkampanye kan. Kalau sekarang kan berbeda nih. Siapa yang akan melakukan kampanye? Memang dia yang dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita itu melihat kan tuntutan reformasi pun, mohon maaf saya, kalau tuntutan reformasi pun kan sistem yang sekarang ini juga kebablasan juga bagi pandangan saya gitu. Karena terpecah-pecah di tengah-tengah masyarakat gitu. Karena walaupun kita secara nasional itu bercerita tentang demokrasi, kita tidak bisa mencontoh demokrasi negara kapital, liberal. Karena sebenarnya demokrasi kita itu sudah dibungkus dengan demokrasi Pancasila yang kita sangat jauh berbeda daripada negara lain, ya kan? Gak sama gitu. Karena kita demokrasi Pancasila, cuma penjewatahan demokrasi Pancasila itu sekarang yang banyak dihapuskan atau dipupuskan gitu. Karena ada landasan kita yang berbeda daripada demokrasi yang lain. Nah, jadi yang kedua itu penyelenggaraan kalau dengan sistem demokrasi kita itu dalam sistem kepemiluan, kenapa saya melihat di sisi itu mungkin ada pembaharuan. Dia tertutup tapi ada pembaharuan. Karena bagaimanapun sejarah yang dilihat itu tuh kan tuntutan sebenarnya. Pasal reformasi itu kebablasan, kita menuntut akhirnya kebablasan. Ya kan? Banyak yang kebablasan di situ. Jadi itu menurut pandangan saya gitu. Tapi ke depannya kita begini, itu sebenarnya ini seluruh praktek demokrasi itu kita lakukan di Indonesia sampai saat ini. Contoh misal di Jogja itu Daujang tidak ada pemilihan gubernur. Siapa yang menjadi raja maka selamanya dia akan jadi gubernur. Di DKI tidak ada pemilihan bupati dan wali kota. Cuma gubernur aja. Cuma gubernur saja kemudian dia ditunjuk. Di Papua sistem noken itu pemilihan itu dilakukan oleh perwakilan. Di Aceh kita punya partai lokal Daujang. Nah sebenarnya kenapa tadi saya sampaikan banyak pihak-pihak di luar kita yang mengatakan kita ini soal demokrasi mendekati sempurna. Karena di waktu bersamaan kita melaksanakan semuanya.
Kan Pilkada 2024 itu pemilihan gubernur berlangsung di 37 provinsi selain Jogja. Ya. Pemilihan bupati wali kota berlangsung di 500 kabupaten kota selain Jakarta. Karena bupatinya, kemudian DPRD-nya juga tidak ada di sana. Nah inilah salah satu instrumen kalau kita pakai tadi yang Daujang sampaikan, demokrasi berbasis Pancasila itu. Nah di sana mungkin ada nilai ketuhanannya di sana. Ada. Kemudian musyawarah mufakat terjadi di Jogja, musyawarah mufakat terjadi di Aceh karena ada partai lokal dan sangat lokalistik betul di sana kan. Kemudian di Papua terjadi musyawarah mufakatnya. Kemudian berkeadilan artinya Republik ini tidak mempersoalkan ada 6 jenis pemilihan yang kita langsungkan secara bersamaan. Ya benar. Jadi Om Kadafi, ini hampir kita di ujung pembicaraan kita ini, terlalu enak, nggak terasa gitu ya kan. Tahu-tahu kita udah 1 jam aja ini gitu loh. Tapi kita meminta itu kan seperti apa yang saya cerita tuh kan Om Kadafi. Kusia Bendi ini di Minsia ini ingin menciptakan pemikir, ide dan gagasan karena orang-orang Minang inilah cendikia, pemikir. Makanya Om Kadafi kita minta ilmu itu untuk kedepannya ada pergeseran dan perubahan itu pasti itu zaman. Kita minta ide dan gagasan itu bagaimana tantang-tantang ke depan digitalisasi ini. Dan semoga saya pun secara pribadi pengen sebenarnya kita digitalisasi aja lagi. Biaya murah, ya kan. Mudah, ya kan. Mendekati gampang. Gampang itu, ya nggak sulit-sulit lagi. Jadi biaya itu akan lebih murah gitu kan. Tapi betul regulasi yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat itu regulasi yang bisa dipercaya. Ya kan? Atau enggak begini mungkin Daujang, kalau memang ini sebagai sarana bisa mengkomunikasikan ke banyak pihak. Karena sebelum ke sini tadi saya lihat penonton Daujang itu sudah ribuan ya. Oh kalau diakumulasian dari kita lihat itu orang nonton sedikit yang subscribe itu, tapi kalau kita lihat di datanya ini udah jutaan. Nah maksudnya begini, kita kan prakteknya nih Daujang, tadi Jogja, Papua, kemudian ada Aceh, kemudian ada DKI. Nah ke depan itu, ini kan tidak bisa simultan dilaksanakan di 38 provinsi. Maka ada beberapa provinsi misalnya, kita kan punya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan Bali. Kita punya 6. Jadi paling enggak 1 provinsi atau paling enggak 1 kabupaten kota, kita lakukan prototipe di setiap proses pemilu menggunakan sarana digital itu. Misalnya contoh Papua. Kita anggap selama ini kan Papua itu masih perlu infrastruktur. Kita coba dengan tadi kan kita ceritanya alatnya mahal. Kita coba di 1 kabupaten saja misalnya menggunakan sarana digital itu. Di Aceh misalnya kita menggunakan sarana lokalistik. Berdemokrasi dalam rangka lokalistik itu kemudian membantu atau tidak? Faktanya hari ini Aceh semakin baik, semakin kuat. DKI pusat sampai hari ini kan masih pusat semua aktivitas kita. Kemudian saya rasa kurang maju DKI itu, dan dia siap menerima bahwa itulah aturan yang sedang harus kita sepakati. Nah ke depan saya rasa kalau kita ingin melakukan perubahan, memang ada perlu 1 daerah yang perlu kita lakukan percontohan. Contoh misal di beberapa tempat hari ini kan kita sedang melakukan pemilihan wali nagari. Ya. Nah, kan ada tuh terpisah-pisah beberapa nagari dulu di kecamatan mana gitu kan. Ya. Bahkan di Agam itu Daujang kita membaca di Agam itu wali nagarinya dilakukan pemilihan secara elektronik. Itu kan bisa menjadi contoh kecil sebenarnya. Iya. Tinggal lagi kemudian kalau tadi Daujang cerita bagaimana kita melihat nasional ini. Nah, ke depan ini bisa kita lakukan sebenarnya. Kita ambil beberapa sebenarnya sampel-sampel biaya kecil mahal itu. Tadi saya mancing Om Kadafi, sebenarnya lebih murah. Kalau biasa kita punya box, punya tinta, punya kertas, sekarang kan enggak lagi. Ya beli pada alat elektronik. Iya, digital. makanya dialihkan ke sini gitu kan. Mungkin lebih murah lagi karena Pertama lebih murah dan kemudian hemat. tingkat kerumitannya tidak seperti mungkin tidak. hari ini ya. Hari ini kan mesti kita lipat. Setelah kita lipat, kita packing. Iya, waduh repot pengiriman. Kalau ini kan sistemnya gampang. Cuma yang terpenting memang edukasi dan pemberitahuan promosi yang sangat intensif ke tengah-tengah masyarakat.
Saya yakin ini bisa diterima oleh masyarakat. Karena faktor kita itu masyarakat udah jenuh dari sebuah tataran yang lain dalam kehidupan yang udah capek, mungkin ingin praktis-praktis aja lagi ya kan. Bisa saja demikian, Ujang. Makanya kami hari ini di Bawaslu menguatkan sisi edukasinya. Jadi kita tidak lagi masuk pada proses sosialisasi, kita malah masuk pada sisi edukasi. Iya, edukasinya. Kita masuk ke soal politik uang misalnya, kita masuk ke edukasi itu, mulai dari SD malah. Kita sampaikan kenapa pemilu ini berlangsung, politik uang itu seperti apa. Sebab begini Dojang, di Jepang itu proses mempelajari gempa ini kan dimulai dari sekolah dasar. Dari sekolah dasar. Dia praktek tiap hari itu kan, di waktu-waktu tertentu sirine berbunyi dia. Dan akhirnya dia terbiasa dia dengan amanannya suasana ya, tapi dia selamat gitu ya kan. Makanya politik uang ini kami hari ini hampir sudah kerjasama dengan semua sekolah. Kita masuk ke sekolah, kita cerita soal politik uang. Itu bukan uang saja sebenarnya. Politik uang itu bisa dosa. Iya kan. Kita terangkan juga surat Al-Araf ayat 11 itu. Iya. Itu aja lah kalau dibicarakan di tengah-tengah masyarakat dari SD itu kan, ini politik uang ini sangat ini. Oh yang sangat saklek lah ya. Iya. Pasti ini nggak akan terlaksana karena memang proses waktu itu nggak gampang ya kan. Proses waktu itu butuh perjuangan. Malah hari ini kami di Bawaslu itu mengajak semua orang bicara politik. Ya. Siapa saja. Jangan tabu ya. Tidak bisa kita anti politik. Kita dari SD udah bisa habis sebenarnya. Iya. Bercerita itu gitu loh. Jadi di Bawaslu itu Ujang, semenjak saya jadi ketua Bawaslu Payakumbuh itu, saya malah kalau ada yang ingin magang itu, saya minta anak-anak matematika, anak biologi. Kalau bisa dia magangnya di penyelenggaraan pemilu, supaya dia tahu, misalnya anak biologi itu, kenapa kemudian pupuk itu bisa sampai di publik itu bagaimana caranya, akibat kebijakan apa itu. Ya. Kemudian berhitung matematika itu bukan saja soal angka-angka, Yeah. tapi ada juga akuntansi politik yang mesti dihitung. Kemudian teman-teman fisika, supaya politik ini menjadi keseharian kita, sehingga tidak lagi ada cerita saya tidak ikut-ikut politik itu begitu kan. Jangan jadi tabu deh kan. Sedang ikut kita begini hasilnya, apalagi kita tidak ikut gitu. Karena itu arah maju dan mundurnya bangsa ini, daerah ini untuk ke depannya kan gitu Pak Kadafi. Pak Kadafi, terima kasih sudah hadir di Kusia Bendi, sangat luar biasa pembicaraan kita hari ini. Dan jangan bosan-bosan untuk selalu mengikuti podcastnya Kusia Bendi. Dan kalau kami undang kembali, jangan katakan tidak. Siap, karena cerita kita akan berlanjut ini. Kami malah juga terima kasih sudah menjadi bagian dari Kusia Bendi. Oke, terima kasih Bapak Muhammad Kadafi, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Belum, masih anggota Dojang. Masih anggota. Saya doain lah besok kalau bisa tuh Om Kadafi ke tingkat nasional. Amin. Ya, amin. Mudah-mudahan dijabah Dojang. Ya, amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, inilah akhir dari pembicaraan kita di podcastnya Kusia Bendi. Selalu ikuti di media-media sosial kita, Instagram, Facebook, TikTok. Jangan lupa like dan subscribe terus ya. Dan kalau ada pengusaha-pengusaha atau birokrasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang ingin promo, space iklannya kami sediakan di podcastnya Kusia Bendi. Terima kasih Om Kadafi. Terima kasih Dojang. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.